ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para pemirsa budiman yang Allah muliakan, jemaah yang semoga selalu Allah berkahi, masih bersama Rihabul Quran kita di Nuansa Qurani, membahas ayat-ayat yang diduga oleh sebagian orang bertentangan maknanya, padahal sebetulnya tidak. Karena mustahil ada ayat-ayat yang berasal dari satu sumber, satu kalam, satu firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian maknanya saling dibenturkan satu sama lain, bertolakan satu sama lain, bertentangan satu sama lain. Ini tidak mungkin. Dan disebutkan oleh para ulama kita bahawa hal yang demikian disebutkan contohnya oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kemustahilan yang demikian disebutkan oleh beliau, ma khalafa al-aqla as-sariha fahuwa batil. Apa saja yang menyelisihi akal yang sarih, yang murni, yang masih jernih, maka ini batil. Perkara apa saja? Walaysa fil kitabi was sunnati wal ijma' batil. Tidak ada satupun kebatilan. Tidak di kitab, di Quran, tidak di sunnah, tidak di ijma' para ulama. Walakin fihi alfazun qad la yafhamuha ba'dun nas. Tapi baik di Quran atau di sunnah itu adalah lafaz-lafaz yang mungkin tidak dipahami oleh sebagian orang. Aw yafhamuna minha ma'nan batilan, atau memahaminya tapi dipahami dengan makna yang batil, yang rusak. Fal-afatu minhum la minal kitabi was sunnah. Maka penyakit itu ada dari mereka, bukan dari Quran, bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang insyaallah taala akan selalu kita tekankan. Disebutkan juga oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, ar-rusulu salawatullahi wa salamuhu alaihim lam yukhbiru bima tuhiluhu al-uqul wa taqta'u bistihalatihi. Para utusan Allah Subhanahu wa taala, para rasul salawatullahi wa salamuhu alaihim, tak pernah mereka mengabarkan dengan sesuatu yang menurut akal itu mustahil, tidak ada. Bal akhbaruhum qisman, akan tetapi kabar yang mereka sampaikan ini ada dua macam. Ahaduhuma ma tashhadu bihi al-uqulu wal fitaru, apa yang memang dibenarkan oleh akal dan dibenarkan oleh fitrah, sesuai dengan akal, sesuai dengan fitrah. Wathani ma la tudrikuhu al-uqulu bimujarradiha, ada kabar yang memang tak bisa dicerna oleh akal, tak bisa karena akal kita punya keterbatasan. Wa kullu khabarin yudhannu anna al-aqla yuhiluhu fala yakhlu min ahadi amrayn. Maka jika ada sebuah kabar dalil baik dari ayat atau sunnah Nabi SAW dikabarkan oleh Nabi kita yang akal itu ini tidak bisa, ini tidak masuk, ini mustahil, ini fala yakhlu min ahadi amrayn, maka itu tidak lepas dari dua hal. Imma an yakuna al-khabaru kadhiban alaihim aw yakunu dhalika al-aqlu fasida. Boleh jadi kabar itu yang tidak benar, atau boleh jadi contohnya akal mereka yang rusak. Kabar itu tidak benar mustahil. Ini datangnya dari Allah, ini datangnya dari Nabi, orang terbaik yang tidak pernah berdusta. Bagaimana mungkin akan terjadi kadzib? Tapi yang lebih benar adalah akal yang tidak mampu untuk memahaminya. Akal kita itu yang terbatas, akal kita itu yang rusak. Maka akal yang akan diperbaiki, pemahaman yang akan diperbaiki, bukan ayat yang dituduh salah, bukan hadis yang dituduh salah. Kita lanjutkan jemaah yang Allah muliakan insyaallah taala tentang pembahasan
apa yang mungkin diduga oleh sebagian orang bahawa ayat itu bertentangan. Di antaranya kita lihat insyaallah taala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala halaman 348 di surat Al-Mu'minun ayat 101 di bawah disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi nasab. Ini ayah, ini anak, ini ibu, ini kakak, abang. Tidak ada lagi. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Berarti tidak ada nasab. Tidak ada lagi pertalian darah. Tidak ada lagi hubungan nasab atau hubungan tali darah. Tidak ada lagi. Ini dipahami zahir dari ayat ini begitu. Nah, sekarang kita akan lihat di ayat lain yang menunjukkan bahawa ternyata hubungan itu masih ada. Orang masih kenal dengan ibunya, orang masih kenal dengan saudaranya, orang masih kenal dengan ayahnya. Yaitu kita lihat di halaman 585 di surat Abasa. Di ayat ke-34 dan seterusnya disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yaitu pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Dia tahu ni saudaranya, cuma dia lari. Wa ummihi wa abihi, dan lari juga dari ibunya, lari juga dari ayahnya. Dia tahu ini ayahnya, dia tahu ini ibunya, tapi dia lari. Wa sahibatihi wa banihi, dan istri juga lari dari istrinya dan anak-anaknya. Berarti mereka tahu, beliau ini tahu kalau ini anaknya, ini istrinya. Disebutkan ayat ke-7, likul 37, likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Fokus ke urusan masing-masing. Tapi tahu kalau ini ada ayah, ada ibu, ini tahu, ya. Kita lihat lagi contohnya di surat yang lain di halaman 468 di surat Ghafir. Menunjukkan kalau di hari kiamat itu masih ingat orang dengan ayahnya, dengan ibunya, bahkan dikumpulkan mereka. Doa malaikat di ayat ke-8 surat Ghafir halaman 468, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang salih di antara bapa-bapa mereka, dan istri-istri mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini kalau kita lihat di ayat berarti masih ada nanti dihubungkan antara ayah dengan anak atau anak dengan orang tuanya. Masih ada nanti hubungan demikian. Berarti apa maksud fala ansaba bainahum? Tidak ada nasab lagi. Tidak ada sistem keayahan lagi, tidak ada sistem keanakan, keibuan lagi. InsyaAllah nanti kita lihat. Termasuk juga kalau kita lihat di hadis di Sahih Bukhari dan Muslim bahawa Nabi Ibrahim AS ketika bertemu dengan ayahnya Azar di hari kiamat, lalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Rabb, alam ta'idni, bukankah engkau sudah janjikan kepadaku bahwasanya engkau tidak akan menghinakanku di hari ini? Apa lagi penghinaan yang lebih berat daripada seorang anak melihat ayahnya akan diazab begitu, akan dicampakkan ke api neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala merubah ayahnya yang tadi terlihat seperti ayahnya di dunia, dirubah rupanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi binatang, menjadi seperti serigala atau seperti binatang buas, mirip dengan bintang hina ini. Lalu setelahnya dilemparkan ke neraka. Ini bukti bahwasanya Nabi Ibrahim masih kenal dengan ayahnya. Nabi Ibrahim masih melihat Azar di sana akan diazab. Sekarang kita lihat jamaah yang Allah muliakan bagaimana kita mencoba untuk menggabungkan ya ayat-ayat ini sehingga tidak tersalah dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Kita sampaikan jamaah yang Allah muliakan bahawa syariat kita, syariat yang mulia,
yang mengatur kehidupan di dunia ini, ada nasabnya, ada familinya, ada rahimnya, ada mahramnya, ada begini dan begini. Syariat kita yang adil itu juga tidak memutuskan hubungan-hubungan seperti ini sampai akhirat, tapi tentu dengan syarat. Ya. Syaratnya adalah kalau mereka memang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka layak nanti untuk digabungkan di sana. Masih ada nasab, masih ada hubungan ayah. Bahkan subhanallah disebutkan dalam hadis bagaimana seorang anak itu tidak mau masuk surga sampai ayah dan ibunya masuk. Menunjukkan hubungan itu masih ada, dan insyaallah nanti kita lihat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan yang lain dengan sanad yang sampai kepada sahabat Nabi, ya, Abu Hurairah dan yang lain, disebutkan an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian sahabat Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu yuqalu lil wildani yaumal qiyamah." Dikatakanlah kepada anak-anak yang mereka masuk surga pada hari kiamat, "Udkhulul jannah." Masuklah kalian ke surga. Lalu mereka ragu-ragu masuk surga. Lalu mengatakan, "Fayaqulun ya Rabbi hatta yadkhula aba'una wa ummahatuna." Ya Rabb, kami akan masuk sampai masuk pula ayah kami dan ibu kami. Di sini aba'una wa ummahatuna, ayah kami, ibu-ibu kami, mencakup di sini ayah dan juga mencakup di sini kakek ke atas, nenek ke atas, insyaallah taala. Qala fayatuna, qala. Lalu mereka datang, fayaqulullahu azza wa jalla, ma li arahum muhbantiin. Kenapa aku melihat mereka ini wahai malaikatku? Kenapa aku melihat mereka ni ragu-ragu dia untuk masuk syurga? Udkhulul jannah, sudah masuklah ke syurga. Qala fayaqulun ya Rabb abauna, ayah kami, nenek moyang kami, ibu kami yang sudah mendidik kami. Qala fayaqul, Allah Subhanahu wa taala setelahnya berfirman, udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Sudah, silakan masuk syurga kalian dan orang tua kalian. Kalau masuk mereka bersamaan, menunjukkan kalau di hari kiamat masih ada nasab. Menunjukkan kalau di hari kiamat masih ada hubungan keayahan, keanakan, keibuan, ini masih ada. Ya. Kita lihat lagi hadis yang lain. Hadis di Musnad Imam Ahmad, ada juga di Mustadrak Imam Hakim. Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi." Siapa yang membaca Quran, membaca di sini juga maknanya siapa yang menghafal Quran. Dan qara' bermakna hafiz. Siapa membaca Quran, menghafal Quran, wa ta'allamahu, dia pelajari lafaznya, maknanya, bacaannya, wa 'amila bihi, dan dia amalkan. Dia lakukan tiga ini, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur, akan dipakaikan kepadanya nanti di hari kiamat, akan dipakaikan nanti orang tuanya pada hari kiamat tajan min nur, dipakaikan kepadanya mahkota dari cahaya, dau'uhum mislu dau'is syams, di mana cahayanya itu seperti cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullatan, dan akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya hullatani, yaitu dua pakaian kehormatan, sama warna atas bawahnya. La taqumu lahum ad-dunya, yang tidak ada la taqumu lahum ad-dunya atau la tuqawwamu lahum ad-dunya, tidak bisa dinilai itu dengan dunia. Fayaqulan, keduanya berkata, ayah ibunya, bima kusina hada, dengan apa kita bisa dipakaikan pakaian kehormatan seperti ini ya Allah? Bi akhdhi waladikum al-Quran, karena anakmu sudah mengambil Quran, maksudnya sudah menghafal Quran. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Dipakaikan kepada orang tuanya, pakaian kehormatan, dipakaikan pula kepada orang tuanya tajan min nur, itu ada mahkota luar biasa, ya, dari cahaya. Tapi ini juga menunjukkan bahawa ternyata ada hubungan antara ayah dengan anak di hari kiamat. Bisa ayah naik karena ya ibadah yang dilakukan oleh anaknya, ya, bi akhdhi waladikum al-Quran. Meskipun kalau kita lihat lagi di lafaz yang lain, bita'alimikuma waladakum al-Quran, karena kalian berdua telah mengajarkan anak kalian Al-Quran.
Kalau dengan begitu berarti ada usaha amal baik yang dilakukan oleh orang tua dengan mendidik anak, maka pahala mendidik anak ini nanti bisa digabungkan dengan anak di hari kiamat. Dengan riwayat yang tadi. Tapi riwayat ini menunjukkan kalau mereka pun heran, amal mereka tidak cukup, tapi mereka bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini dengan sebab hubungan nasab anaknya yang mempelajari Quran, mengamalkannya, menghafalnya. Tapi berarti masih ada hubungan. Dan kita lihat lagi contohnya ya di ayat lain yang insya-Allah taala itu akan lebih memperjelas perbedaan antara yang bisa dengan yang tidak bisa, yang ada hubungan dan yang tidak ada hubungan. Ya. Kita bisa lihat jamaah yang Allah muliakan ya. Di dalam Al-Quran yaitu di surat Asy-Syu'ara, bagaimana memang tak nampak lagi hubungan. Kita lihat di halaman 371 di surah Asy-Syu'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari itu tidak ada bermanfaat lagi harta dan anak-anak, tidak ada bermanfaat lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Berarti yang tidak ada nasab ini adalah mereka yang tidak punya sebab untuk bersatu lagi di hari kiamat. Sebab apa? Sebab taqwa, sebab iman, sebab amal saleh. Kenapa Nabi Ibrahim AS tetap dipisah dengan ayahnya meskipun Nabi Ibrahim sudah memohon kepada Allah Ta'ala? Alasannya adalah yang tadi. Karena memang hubungan mereka terputus dengan tidak adanya iman azhar, tidak adanya ketakwaan, tidak adanya pintu yang harusnya dulu di dunia sudah dimasuki tapi tidak dimasuki, yaitu pintu Islam, pintu iman, pintu istislam, pintu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh kepada Sang Pencipta Al-Khaliq. Ini yang tidak ada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun sampaikan dengan nyata ini. Nabi sampaikan hal yang demikian dengan nyata kepada Quraisy, kepada Abdul Manaf, bahkan kepada darah dagingnya sendiri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, menegaskan hal seperti ini kepada Fatimah. Disebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan juga di sahih Muslim, setelah turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatanlah kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Asy-Syu'ara 214. Disebutkan Nabi bersabda, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian Quraisy, ishtaru anfusakum, belilah oleh kalian diri kalian, selamatkan oleh kalian diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa untuk memberi manfaat apapun kepada kalian dari Allah. Tidak bisa, tidak bisa kalau kalian masih dalam kekafiran. Ya bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a, wahai bani Abdul Manaf setelah Hashim, karena Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Wahai Abdi Manaf, keluarga besar dari kakek-kakekku, semua kalian aku tidak bisa beri faedah kalau kalian tidak beriman. Ya. Nabi semakin mengecilkan. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas anak Abdul Muttalib, pamanku, la ughni anka minallahi syai'an, tidak bisa. Tidak bisa. Aku tidak bisa memberi manfaat apapun kecuali dengan iman. Alhamdulillah Abbas beriman. Kemudian juga Nabi sampaikan kepada bibinya, saudari ayahnya Safiyah, ya Safiyatu ammata Rasulillah, wahai Safiyah paman Nabi, paman Rasulillah. Beliau sebut ammata Rasulillah, ammata Rasulillah, bibi dari Nabi, bibi dari Nabi. Wahai Safiyah, bibi dari Nabi, la ughni anki minallahi syai'an, tidak bisa meskipun engkau bibi Rasulullah, tidak bisa kalau tidak dengan iman. Tapi alhamdulillah beliau beriman. Sekarang beliau sampaikan kepada anak kandungnya, putri kandungnya, ya Fatimatu binta Muhammadin, sariri ma syi'ti min mali, engkau ingin harta silakan minta di dunia ini, harta apa saja silakan, tapi la ughni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa memberikan faedah apapun ya dari Allah sedikit pun kepadamu, karena ini semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain, i'mali, beramallah engkau. Ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama memberikan syafaat kepada anaknya sendiri. Iya, kalau beriman, dan semua anak Nabi alhamdulillah beriman. Ya.
Tapi contohnya memberikan faedah kepada orang. Pamannya, contohnya Abu Talib. Yang bisa Nabi berikan itu hanya memindahkan Abu Talib yang kafir dari jurang neraka lalu diletakkan di permukaan. Itu yang bisa. Selebihnya tidak bisa. Abu Lahab pamannya tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Ya. Maka tidak ada nasab ini kalau tidak ada iman. Ada nasab kalau ada iman. Kita lihat contohnya hadis yang lain. Di Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu, lam yusarri' bihi nasabu." Siapa yang terlambat dia, telat karena amalnya sangat sedikit, itu tak akan bisa dia didorong, dipercepat oleh nasabnya. Oh, saya kan orang dalam. Mana ada orang dalam di akhirat sana? Maka memang tergantung amal kita. InsyaAllah ta'ala bermanfaat untuk kita, anak kita, karib kerabat kita, bermanfaat insyaAllah ta'ala kalau ada iman. Kita insyaAllah ta'ala lihat di ayat di surat At-Tur halaman 524. Ini sangat jelas untuk menunjukkan yang tadi. Ayat ke-21 firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman ألحقنا بهم ذريتهم." halaman 524. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dengan keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Kami gabungkan lagi. Oh, ada nasab, ada sanad. Ya. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, insyaAllah bisa bergabung sekeluarga. Istri bisa pula nanti menjadi istri di syurga. Ya, bahkan bisa lebih baik daripada al-hurul ain. Ya, dia bisa lebih baik daripada bidadari-bidadari syurga. Baik. Ini yang pertama. Kita pindah insyaAllah ta'ala ke ayat yang selanjutnya, yaitu berkenaan dengan bagaimana sikap kaum muslimin kepada orang kafir. Apakah kalau bertemu kita bunuh atau tidak? Ya, kita lihat ayatnya insyaallah taala, yaitu ayat 200 halaman 207 surah At-Taubah ayat 123. Halaman 207. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fiikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu. Dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kalian harus kasar ke mereka. Kalian harus perangi mereka. Ini dari surat At-Taubah. Sekarang contohnya kita lihat dari sebagian ayat di Quran yang menunjukkan kalau kita ke orang kafir itu berlemah lembut. Contoh, di kisah Nabi Musa di surat Taha. Di surat Taha. Kita bisa melihat di surat Taha, ya, jemaah kalau yang ingin nanti melihat halamannya bisa dilihat di halaman, yaitu di surat Taha, qawlan layyina faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya. Disebutkan di surat Taha, jemaah yang Allah muliakan, di halaman 314 ayat 44 dan seterusnya, ya, atau ayat 43 dan seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu berdua, Musa dan Harun, ke Fir'aun. Siapa yang lebih kafir dari Fir'aun? Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau dia takut. Yang tadi disebutkan kalau kita keras, yang sekarang malah disebutkan dengan orang kafir kita lunak. Ini bagaimana cara menempatkan ayat ini begini, ayat ini begini. Taib. Jemaah yang Allah muliakan, jawaban Faisalnya adalah kita
Sebagian ulama mengatakan begini, bahawa ayat yang menjelaskan tentang wajibnya kita memerangi mereka dan kita mesti kasar, menyebutkan bahwasanya ayat-ayat ini katanya itu sudah menghapuskan ayat-ayat yang berlemah lembut kepada orang kafir, karena kita sudah kuat di Madinah. Surah Taubah termasuk surah-surah yang terakhir turun, ya, termasuk di tahun ke-9. Maka memang kita harus kuat, kita harus tegas memerangi mereka. Ada yang demikian mengatakan. Lalu ada juga tafsir yang lain dalam bab ini. Tapi secara umum jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita dapati di dalam Al-Quran itu ada ayat yang membedakan mana yang perlu kita perangi, mana yang tidak. Mana yang perlu kita tegas, mana yang tidak. Ya. Apalagi kita pahami bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, itu sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita untuk menyelesaikan ayat-ayat ini. Kita lihat di halaman 550 di mushaf, Quran surah Al-Mumtahanah. Quran surah Al-Mumtahanah, ayat ke-8 dan 9. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Berarti selagi mereka tidak memerangi kita, selagi mereka tidak mengusir kita dari kampung kita, maka dibolehkan bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka, berlemah lembut dalam masalah dunia. Dalam masalah seputar masalah dunia, berbuat baik kita. Ya, membantu makannya, okey, kalau memang dia butuh dibantu. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil dengan mereka. Contohnya ada anak orang kafir berkelahi dengan anak orang muslim, tapi ternyata yang menzalimi adalah anak orang muslim, ya, kita berlaku adil dalam bab ini karena ini perkara dunia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Taala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, bagaimana yang dilarang itu disebutkan di ayat ke-9 di surah Al-Mumtahanah juga, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka itu sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dilarang kalian untuk menjadikan mereka sebagai wali, sebagai kawan dekat, apalagi sebagai pemimpin. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa yang menjadikan mereka itu orang dekat atau menjadikan mereka di atas kalian sebagai pemimpin, maka fa ulaika humudz zalimun. Orang-orang muslim seperti ini adalah orang yang zalim. Baik. Kemudian jamaah juga dipahami bahawa itu berfase. Itu dia punya step-step tertentu, ada langkah-langkah. Dari awal sebagaimana contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang kafir meskipun mereka memerangi, maka langkah pertama yang dilakukan adalah kita mendakwahinya. Itulah yang tadi disebutkan dalam surat Taha. Faqula lahu qawlan layyina. Berusaha kita mendakwahinya dengan ucapan yang lembut. Mana tahu dia menerima. Contoh, bukankah disebutkan hadis di Bukhari Muslim bahawa seorang yang awalnya bukan sahabat, belum masuk Islam, kemudian menjadi sahabat dan masuk Islam, yaitu Sumamah ibnu Uthal, yang berasal dari negeri Yamamah, dari suku Banu Hanifah, yang dia jelas memusuhi Nabi SAW, bahkan berani di hadapan Nabi dalam keadaan terikat di tiang Masjid Nabawi, demi Allah engkau orang yang paling ku benci dulu. Berani beliau bilang begitu, tapi sekarang wajah engkau adalah wajah yang paling ku cintai setelah beliau masuk Islam. Nabi contohkan bagaimana Islam, Nabi contohkan bagaimana harusnya kita bersikap ke sesama kita, bagaimana seorang hamba harusnya mengabdikan diri kepada Rabbnya. Akhlak luar biasa Nabi contohkan.
Subhanallah, dia sudah terikat. Apa salahnya orang yang begini dibunuh saja, selesai masalah. Tapi Nabi tidak lakukan itu. Nabi dakwahi. Nabi perlihatkan seperti apa sebetulnya seorang Muslim itu bermuamalah dengan yang lain. Masya Allah. Ini yang kemudian menjadikan mereka itu masuk Islam. Bani Mustaliq pun demikian. Dengan akhlak luar biasa. Tidak perlu banyak ngomong. Nabi kita SAW ketika mengalahkan Bani Mustaliq, lalu Nabi didatangi oleh Juwairiyah, putri dari Harith ibn Dirar, yang memang masuk dalam tawanan salah seorang sahabat Nabi. Masuk dalam tawanan sahabat Nabi yang disebutkan Thabit ibn Qais ibn Shammas. Singkat cerita, beliau minta ke Nabi Rasulullah. Juwairiyah datang ke Nabi radhiyallahu anhu. Rasulullah, engkau tahu bahwasanya aku ini berada di tawanan salah seorang sahabatmu. Maka bantulah aku untuk menebus diriku, nanti ku ganti. Kata Nabi, maukah engkau ku tawarkan sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu menikah denganku? Mau tak? Akhirnya beliau mau. Lalu dengan Nabi akan menikahi seorang putri yang kaumnya sekarang sedang ditangkap dan ditawan, diikat dengan tali, dengan rantai. Para sahabat paham, bagaimana mungkin kita akan memperlakukan keluarga istri Nabi begini? Semuanya dilepaskan. Padahal mereka kafir. Semuanya dilepaskan. Karena perlakuan seperti itu yang dilihat oleh kaum Bani Mustaliq, semua mereka masuk Islam. Coba lihat. Jadi bukan kasar keras begitu saja. Contoh lain. Nabi kita SAW ketika Fathu Makkah, meskipun ada sedikit kecamuk perang antara pasukan Khalid bin Walid dengan pasukan Ikrimah bin Abi Jahal, tapi setelahnya mereka kalah dan lari. Mereka-mereka yang tidak masuk Islam, yang dahulunya menyiksa kaum muslimin, menindas kaum muslimin, dimaafkan oleh Nabi kita SAW. Masuk Islam 2.000 orang, Masya Allah. Kita lihat lain, betulkah Nabi kita Muslim membunuh mereka? Kita lihat yang mungkin yang tidak masuk Islam. Kalau yang masuk Islam mungkin diamankan dengan Islamnya. Oke. Yang tidak masuk Islam sama sekali, apakah dibunuh juga? Ternyata tidak. Kita lihat bagaimana Nabi membiarkan Yahudi di Khaybar yang kalah perang. Nabi biarkan mereka hidup seperti biasa. Cuma bumi mereka sudah menjadi bumi kaum muslimin. Khaybar. Pada tahun 7 Hijriah di bulan Muharram setelah peristiwa Hudaybiyah. Nabi dan para sahabat datang ke Khaybar. Mengalahkan sekian banyak benteng mereka. 3 lapis. Akhirnya mereka menyerah dan kalah. Setelahnya mereka tetap tinggal di sana, dibiarkan tinggal di sana oleh Nabi, mengolah kebun-kebun kurma mereka, cuma hasilnya nanti dibagi 2, mereka dan kaum muslimin. Mereka sebagai pekerja dan kaum muslimin sebagai pemilik tanah setelah kita rebut dengan perang. Dan itu Nabi biarkan mereka demikian. Ternyata tidak seperti, tafsirnya tidak seperti ibaratnya ekstrim, teroris, tukang penggal kepala orang, tukang halal darah orang. Ternyata tidak begitu juga prakteknya. Maka perlu kita bedakan antara mereka yang melawan, mereka yang memerangi, dengan mereka yang tidak memerangi. Perlu juga kita bedakan fase awalnya bagaimana, kemudian fase selanjutnya bagaimana. Para sahabat tatkala diutus oleh Nabi SAW ke suatu daerah untuk membuka negeri, mereka coba dulu dengar-dengar, barangkali ada azan tak di daerah itu. Kalau ada azan berarti kaum muslimin tidak serta-merta mereka begitu. Pun dalam perang contohnya ada anak-anak, lalu ada wanita, mereka tidak dibunuh. Bahkan Nabi sangat marah ketika didapati ada wanita yang terbunuh dalam perang, anak-anak terbunuh dalam perang. Ini Islam kita. Bukan macam Israel yang tidak mengenal siapapun. Mau anak, mau ini dan segala macam, semua. Iya. Kita meskipun dalam perang, saudara kita banyak dibunuh, tapi kita masih punya adab dan akhlak dalam perang. Iya. Akan tetapi mereka, kita adakan perjanjian. Pokoknya tidak ada satupun yang menyerang, gencatan senjata dan segala macam. Ujung-ujungnya ternyata tak ada satupun perjanjian itu yang ditaati. Kelicikan mereka itu sudah dibuktikan dalam sejarah, baik dulu atau yang sekarang-sekarang ini. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan saudara-saudara kita di Palestina sana, ya, dimudahkan mereka untuk beribadah, ya, aman sebagaimana kita, ya, dimudahkan mereka untuk kembali membangun
wilayah mereka, negara mereka, sehingga mereka juga bisa sujud dengan aman, rukuk dengan aman seperti kita ini. Ya. Kita doakan mereka yang bisa bantu dengan harta, bantu dengan harta, yang bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan tenaga, minimal kita bantu dengan doa. Baik. Berarti perlu dibedakan antara ya mereka yang ibaratnya melawan kita, ya. Sah-sah saja kalau mereka menyerang kita lalu kita bunuh mereka, ya mereka mau membunuh kita, ya. Memang, ya. Disebutkan dalam ayat begitu. Qatilul ladina, disebutkan yuqatilunakum, ya. Bunuhlah atau perangilah mereka yang memang memerangi kegilaan. Babnya jihad difa' kita, menjaga diri kita supaya kita tidak ditindas oleh mereka. Ini ayat yang kedua, ya. Untuk pertemuan kali ini. Sekarang kita lihat ayat-ayat lain yang diduga juga bertentangan, maknanya oleh sebagian orang, ya. Yaitu berhubungan dengan Israel ini, Yahudi. Mereka yang mengaku mereka lah yang terbaik. Bahkan dalam Quran pun disebutkan kami orang terbaik yang didahulukan Allah Ta'ala, layak jadi khalifah, kami yang layak berkuasa. Kita lihat di halaman 500 di surat Al-Jasiyah, di halaman 500 di surat Al-Jasiyah ayat ke-16. Memang Quran pernah menyatakan bahawa mereka itu memang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Kita baca ayatnya, walaqad atayna bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, yaitu Taurat. Kami berikan juga kekuasaan dan kenabian. Dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik. Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa di alam ni. Mereka dengan begini atau dengan ayat yang maknanya begini, mereka, ya memang kami yang dinomorsatukan Allah di atas muka bumi ini. Bagaimana cara kita menggabungkannya dengan ayat seperti ayat di halaman 331, yaitu di surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Tambah lagi ayat di surat Ali Imran halaman 61 ayat ke-85. Wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Berarti bagaimana ni maksudnya tadi? Yahudi yang didahulukan, sekarang Islam tidak boleh memeluk agama selain agama Islam. Ini dalam kitab kita. Ini bagaimana cara kita untuk memahaminya? Kita lihat insyaAllah ta'ala tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyebutkan ketika menafsirkan ayat yang di Al-Jasiyah tadi, yang disebutkan di ayat 16 halaman 500 tadi, wa faddalnahum 'alal 'alamin, ya, itu apa maksudnya itu? Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, beliau tatkala menyebutkan itu, lalu beliau sebutkan begini, ya, وَمَا كَانَ فَضَّلَهُمْ بِهِ مِنْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ مِنْهُمْ وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ. Iya Allah lebihkan, iya. Tapi min ahli zamanihim, tapi di orang yang hidup sezaman dengan mereka. Begitu. Ini bisa terpahami. Berarti iya, Allah lebihkan mereka, iya. Dan sezaman dengan mereka, iya. Di antara ayat menunjukkan itu adalah, coba kita lihat, yaitu di halaman 111 di surah Al-Maidah halaman 111, tepatnya di ayat yang ke-20. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Mirip dengan yang tadi. Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu. Oh, banyak nabi dari Bani Israel, ya.
dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka. Padahal dulu diperbudak oleh Fir'aun, sekarang merdeka. Dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Kapan Nabi Musa mengatakan itu? Di zaman Nabi Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Musa alaihi salam. Berarti tidak mutlak. Tidak mutlak. Di zamannya memang mereka dilebihkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Siapapun orang tak dapat seperti mereka. Iya, di zamannya. Memang begitu di zamannya. Disebutkan di tafsir Imam At-Tabari rahimahullah taala dan yang lain, disebutkan sebuah riwayat dari Abu Aliyah, seorang tabi'in, tatkala menafsirkan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, sesungguhnya aku akan unggulkan kalian di atas semua yang ada di alam ini. Qala, Abu Aliyah berkata, bima u'tu minal mulki والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان. Allah lebihkan mereka, diberikan kepada mereka kerajaan, kerasulan, kemudian kitab-kitab diturunkan. Itu dilebihkan dari semua alam fi dzalika zaman. Ya, di zaman itu. Fa inna likulli zamanin aliman. Karena di setiap zaman itu ada orang alim. Berarti khususnya untuk zaman mereka saja. Tak masuk. Tapi kalau Islam sudah datang, sudah tidak ada lagi kalam. Tidak ada lagi kalam. Dari mana Ustaz kita bisa tahu kalau Islam sudah datang tidak ada lagi kalam? Okey. Kita bisa lihat jemaah ayat 6 halaman 60. Ayat 81. Surah Ali Imran halaman 60. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum minas syahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, semua nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu, ni janjinya, niscaya kamu sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Sekarang kalian nabi, tapi nanti kalau datang di zaman kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan lain kecuali kalian tolong. Tak ada pilihan lain kecuali kalian beriman kepadanya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Siap tak? Mereka menjawab, kami mengakui. Aqrarna. Allah berfirman, qala fashhadu ana ma'akum minas syahidin. Kalau begitu saksikanlah hai para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Dah. Kita lihat lagi hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim. Nabi kita bersabda, fuddiltu 'alal anbiya bi sittin. Aku dilebihkan dari nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Ada 6 perkara. U'titu jawami'al kalim. Aku dianugerahi jawami'al kalim. Berbicara sedikit, lafaznya sedikit, kalimatnya sedikit, tapi maknanya masya-Allah. Wa nusirtu birru'bi, dan aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang Allah masukkan, Allah titipkan ke hati orang kafir 1 bulan sebelum perang. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanaim, harta rampasan perang yang sebelumnya tidak dihalalkan. Kalau nabi-nabi sebelumnya mereka perang lalu dapat harta, ditumpuk, datang api dari langit memakan harta itu. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, dan jadikan bagiku bumi itu tahuran wa masjidan, suci, mensucikan, dan juga masjidan, dan juga sebagai tempat sujud. Wa ursiltu ilal khalqi kafah. Ini dia. Wa ursiltu ilal khalqi kafah, dan aku diutus ke semua makhluk. Tak ada lagi yang layak berkuasa kalau Nabi kita sudah datang. Wa khutima bi an-nabiyyun, dan para nabi pun sudah ditutup kenabian mereka dengan kedatanganku. Dah. Akulah penutup para nabi. Tak ada lagi nabi setelahku. Dengan begitu kita faham bahawa kekuasaan yang dimiliki oleh Bani Israel 'alal 'alamin, di atas alam ini semuanya mereka yang berkuasa, iya, di zaman mereka. Sudah habis zaman mereka, bahkan nabi-nabi mereka pun dituntut untuk beriman dan mengikuti nabi kita
sallallahu alaihi wasallam. Taib jemaah. InsyaAllah ta'ala satu lagi kita ambil pembahasan, iaitu tentang berbuat baik kepada wanita lalu memukulnya. Ada ayat yang menyuruh untuk berbuat baik, tapi di sisi lain ada pula ayat yang menyuruh untuk memukulnya. Apa ni maksudnya ini? Kita lihat insyaAllah ta'ala halaman 80. Surat An-Nisa ayat 19. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut, dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, sekarang ada ayat di surat An-Nisa ayat 84, halaman 84. Halaman 84 ayat 34. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, membangkang, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Kemudian pisahkanlah mereka di tempat tidur dan juga pukullah mereka. Ini bagaimana nih maksudnya? Boleh memukul sementara tadi berbuat baik. Taib jemaah yang Allah muliakan, sebetulnya insyaAllah ta'ala ini sangat mudah. Yang dipukul itu kan setelah melewati fase-fase. Mana ada yang kalau istrinya baik-baik dipukul saja, ini memang KDRT ini. Ini memang suaminya tidak beres. Ini memang suaminya yang tidak waras. Ya. Tapi kalau ada istri yang suami sudah menunaikan kewajiban tapi masih membangkang, banyak permintaan, ngeyel dan segala macam, ya, tidak mau patuh. Yang seperti ini ada pula fasenya. Fase pertama, fa'idhuhun, nasihati mereka dulu dengan kata-kata. Pukul hatinya dengan kata-kata itu. Ya, kata-kata menyentuh. Mudah-mudahan insyaAllah ta'ala mereka kembali. Oh, ternyata juga ada juga setelahnya adalah yaitu tidak menggauli mereka di ranjang. Maksudnya masih tidur di satu ranjang tapi ini ke sana, ini ke sini. Kalaupun harus memukul, fase ketiga baru kita wadribuhun, maka boleh memukulnya. Tapi boleh memukulnya, memang di ayat tidak jelaskan boleh memukulnya, maksudnya mutlak bagaimanapun caranya, sekeras apapun. Oh, ternyata tidak. Kalaupun akan dilakukan demikian, coba perhatikan 3 syarat ini. Tak bisa 3 syarat ini, mohon maaf, jangan. 1, an yaghliba ala zannihi anna darbahu yufidu fi ruju'iha. Kemungkinan besar menurut hematnya, kesimpulannya, kalau kupukul maka ini membuatnya bisa taat, bisa patuh. Tapi kalau ternyata tidak, jangan dilakukan. Malah semakin dipukul semakin ngeyel, jangan dilakukan. 1. Dan ini pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i. Yang kedua disebutkan ya alla yakuna ad-darbu mubarrihan yushtaratu fi darbi az-zawji zawjatu illa yakuna ad-darbu mubarrihan. Maksudnya jangan sampai pukulan itu pukulan yang sangat menyakitkan dan meninggalkan bekas luar biasa. Sangat menyakitkan, membuatnya lumpuh. Wal'iyazubillah. Ini tidak boleh. Jadi ini sepakat ulama madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, mereka sepakat. Maksudnya, alla yakuna darbu mubarrihan. Jangan sampai ini meninggalkan penyakit setelahnya. Ya mungkin pedih-pedih sedikit di awal, ya. Tapi contohnya sampai patah, sampai lumpuh, ini tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga sebagaimana disebutkan, alla yakuna ad-darbu 'ala al-wajh aw al-mahalik. Jangan sampai pukulan itu diarahkan ke wajah atau ke hal-hal yang vital yang mungkin membuatnya binasa. Afwan, contohnya dia sudah jelas sakit di bagian badan, lalu kita pukul bagian badannya. Dia sakit di bagian hati, kita pukul hatinya. Wal'iyazubillah. Dia sudah jelas sakit parah, contoh di bagian tertentu, lalu kita pukul. Ini tidak boleh. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis, ya. Wala tadribil wajah, wala tuqabbih, jangan memukul bagian wajah. Ya. Nah, kalau kita rasanya emosi dan tidak mampu nanti mengukur-ngukurnya, jangan-jangan menurut kita sedikit, iya menurut kita yang sedikit. Tapi boleh jadi nanti orang yang dipukul itu sudah lumpuh, sudah ini tidak boleh. Ya.
Maka pada hakikatnya darbun itu darbut tarbiyah, yaitu memukul tapi untuk mendidik. Kalau kita rasanya ini sepertinya tidak cocok untuknya, jangan lakukan. Ini kalau ku pukul nanti mati, jangan lakukan. Lumpuh, jangan lakukan. Ya. Ini harus saya ulangi 3 syarat ini. Pertama sekali, yaitu memang dia yakin atau kemungkinan besar istrinya akan patuh dengan dipukul. 1. Yang kedua, itu cara memukulnya bukan memukul yang sifatnya meninggalkan PR setelah itu. Cacat, lumpuh, patah, tidak boleh. Masuk rumah sakit, datang ambulan, tidak boleh. Yang ketiga, yaitu jangan memukul bagian wajah atau alat-alat vital. Wallahu a'lam, kita cukupkan demikian. Kita berharap insyaAllah ta'ala tidak ada satu pun keluarga yang kena kasus-kasus KDRT ini. Kita berharap semua kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kalaupun ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin. Terkadang bukan masalah yang besar, tapi hati kita terlalu kecil untuk menyelesaikannya. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan kepada antum kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana sedang berada di Masjid Al-Hijrah